dalam kehidupan kita, kita dihadapkan dengan pilihan. Pilihan itu mempengaruhi hari esok kita. Apa yang kita pilih hari ini akan mempengaruhi hari esok kita. Dan kalau kita memilih hal yang benar, hal yang bijak, maka kita akan melihat hasil dari pilihan itu juga akan menyenangkan bagi kehidupan kita. Jangan salah memilih, sebab Tuhan kita sudah memberikan hikmat kepada kita. God bless. Oke, itu dia tadi ya. Jangan salah pilih ya. Jangan salah pilih, karena pilihan itu akan menentukan ya kita kemana kita akan berjalan ke depannya. Oke, kita akan mulai tentunya dengan diskusi kita malam hari ini. Kita mulai dari Mbak Dini. Oke, Ya. Mbak Dini silakan. Oke, terima kasih Mas Rizal. Ya. Oke, selamat malam Mbak Pendeta Nahon. Selamat malam Mbak Dini. Ya, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, pilih berkat atau kutuk. Ya. Nah, ketika manusia jatuh di dalam dosa ya Pak, di situ memang manusia itu mendapat sebuah hukuman bahwa mereka bisa makan, mereka bisa hidup kalau mereka bekerja keras. Betul. Bahkan sampai sekarang ini pun kita bisa melihat bagaimana tidak terkecuali orang-orang percaya. Ketika mereka bekerja, bahkan dari pagi sampai malam mereka sekuat tenaga untuk bekerja. Karena apa? Ingin memperkaya diri. Supaya apa? Supaya mereka berpikir bahwa ketika saya bekerja keras, saya memiliki harta, kehidupan saya menjadi enak, terus enggak susah lagi, atau apapun yang mereka lakukan untuk mendapatkan uang. Bahkan ketika kita diperhadapkan dengan situasi di mana seorang pengusaha, orang-orang Kristen pada umumnya diperhadapkan ketika hari Minggu, bagi orang Kristen kan harus datang beribadah ya Pak. Betul. Nah, tetapi pengusaha ini diperhadapkan bahwa di hari Minggu itu dia harus menandatangani proyek yang besar. Iya kan Mas ya. Nah, dia harus memilih nih Pak, sesuai tadi kan pilih berkat atau kutuk. Sedangkan Tuhan memberikan kita sebuah perintah bahwa kuduskanlah hari Sabat, gitu. Berarti kita harus ke gereja. Tetapi dia kadang-kadang ada orang yang saya lebih memilih ini dulu, supaya apa? Supaya uang saya, harta saya lebih banyak. Bahkan banyak tidak hanya ke pengusaha ataupun orang-orang yang umpamanya menengah pun, ketika diperhadapkan dengan hal demikian, mereka lebih memilih bagaimana untuk mendapatkan keuangan. Nah, kalau kita berpatok kepada Ulangan 28 ya Pak, ayat 1 sampai 68, memang di situ diberikan kepada bangsa Israel bahwa ketika kamu mendengarkan baik-baik, mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya, maka kamu akan mendapatkan berkat. Tapi ketika kamu tidak melakukan, maka yang kamu dapatkan adalah kutuk. Nah, seperti apa kriteria mendengarkan yang memang ditulis oleh firman Tuhan? Iya. Jadi sekarang memang menjadi dilematis ya. Iya. Kristen ini. Kadang-kadang orang bekerja tapi mungkin dia dari sisi pekerjaannya nggak bisa ibadah hari Minggu, ada juga Iya. begitu. Tapi kalau karena tuntutan pekerjaan mungkin nggak terlalu problem ya, Iya. memang begitu apa aturan dalam pekerjaannya. Tapi kalau umpamanya dia nggak sibuk atau kecuali kalau udah menyibukkan diri ya, Iya. ya bisa saja alasan, karena manusia ini memang penuh dengan alasan. Nah, saya ketemu dengan beberapa orang yang punya toko, lalu saya tanya, loh kenapa kamu nggak ibadah begitu? Aduh Pak, tiba-tiba datang rezeki, orang belanja mau berangkat gereja, ada orang belanja. Tuh. Nah, orang-orang seperti ini memang apa ya? Kalau dia nggak bertumbuh dari sisi kerohaniannya, ya maka dia akan merasa lebih penting pekerjaannya atau usahanya itu atau uangnya daripada Tuhan itu sendiri. Tapi seandainya kita sadar bahwa semua yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan, maka kita akan berkata kepada diri kita, besok pun masih ada pelanggan yang terbaik lebih banyak Tuhan kasih. Nah, harusnya kan begitu pola pikirnya ya. Nah, tapi sering sekali orang dikalahkan dengan situasi tadi, jadi dianggapnya itu ini rezeki gitu. Padahal dari Senin sampai Minggu itu kan Tuhan kasih dia rezeki. Benar. Nah, kecuali kalau tadi Senin dikasih rezeki, Rabu, Kamis, Jumat nggak ada, ya mungkin begitu dia ya kan. Ini kan tiap hari dikasih Tuhan rezeki. Sebenarnya itu bukan menjadi alasan.
Karena memang itu tadi, kalau orang nggak mengerti kebenaran firman Tuhan itu, nggak mendarah daging dalam hidupnya, maka sering sekali dibuatnya apapun menjadi sebuah alasan. Karena dia ingin pembenaran dirinya, bukan dari sisi firman Tuhannya. Nah, itulah sebabnya Alkitab ini mengajak kita ya, mendengarkan, ya kan? Iya. Nah, mendengarkan itu adalah sebagai memiliki pengertian. Nah, memperhatikan dengan seksama. Jadi bukan kita sekadar mendengar saja. Jadi ada perhatian. Perhatian artinya terfokus dia. Nah, itu dan fokus kita itu dengan seksama, artinya itu kalau dengerin itu umpamanya begitu kita serius gitu. Nah, ini memang satu bahayanya hari-hari ini ya. Saya sering menghimbau orang kalau saya pas lagi khotbah, saya kasih tahu sama jemaat, kita khotbah cuma 35 menit. Selesai itu nanti pulang dari tempat ini Anda bisa main HP, karena kadang-kadang miris juga saya lihat ya. Iya, benar. Kita nggak ada buat lucu tapi dia ketawa gitu. Tapi kenapa? Di gereja pun sekarang orang sudah ngelihat HP, ngelihat TikTok, ngelihat lucu. Mereka nggak terfokus ke situ loh. Iya. Nah, itulah sebabnya kita gagal mendengar. Oke. Karena kita bukan itu yang kita dengar, ya kita bawa HP seperti itu. Memang ada plus minusnya. Iya. Cuma karena zaman kita ini kan ya modern ya. Iya, benar. Jadi kita sekarang jarang berbawa Alkitab, pakai HP semua. Iya. Nah, minusnya tadi, kalau dia memilih yang salah, harusnya dia mendengarkan nggak begitu. Jadi yang dimaksudkan mendengarkan itu tadi kita itu memiliki pengertian itu gini, memperhatikan dengan seksama. Bahkan dikatakan begini, sampai merenungkan. Oke. Itu yang katakan mendengar. Ya kita dengar biasa saja dengar, tapi sepintas saja. Tapi mendengarkan itu harus memperhatikan dengan seksama sampai merenungkan. Merenungkan itu kan kita taruh dalam pikiran kita ini. Iya. Nah, iya ya, harusnya memang saya seperti itu ya. Nah, itu taruh dalam pikiran. Tapi orang kan begini, katanya kan kalau penelitian itu manusia itu kalau lagi dengar sesuatu terfokus ya 100% dia dengar, oh iya gitu. Tapi 1 jam katanya keluar dari gereja itu hilangnya 10 menit. 10 apa? Jadi 10% hilangnya keluar dari gereja. Nah, kalau 1 minggu hilang semua kan? Jadi ini yang dimaksudkan firman Tuhan ini. Kamu bukan asal mendengar, kamu harus perhatikan secara seksama sampai kepada perenungan. Nah, kalau kita untuk bisa merenungkan bagaimana caranya? Nggak ada cara lain kecuali kita nyatat. Iya, benar. Atau kita ngerekam, mungkin kalau ada HP kita rekam. Kita ingat lagi. Nah, kalau nggak bisa. Nah, bukan itu saja. Dan melakukannya itu bukan seminggu sekali di dalam keseharian kita. Oke. Jadi, mendengarkan firman itu, memperhatikan dengan saksama, sampai kita merenungkan, sehingga kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu yang dikatakan kata mendengarkan. Jadi orang bisa tahu ya perbedaannya kan? Iya, benar. Kalau kita hanya mendengar, jadi Yesus itu kan buat ada satu perumpamaan itu kan, empat jenis tanah itu loh. Iya, benar. Ya kan benihnya kan sama semua, Benar. kan nggak dipilih-pilih gitu ya kan? Iya. Satu pinggir jalan, satu di bebatuan, satu di semak duri, satu baru tempat subur. Gitu. Iya. Ya, penaburnya pun sama, benihnya pun sama, tapi tumbuhnya nggak sama. Berbeda. Kalau orang tumbuhnya kena di batu itu memang dia begitu. Haleluya, tepuk tangan di gereja. Haleluya, puji Tuhan. Nah, gitu dia. Iya. Tapi pulang dari gereja sudah lupa dia semua. Jadi makanya perlu itu mendengar itu, memperhatikan dengan seksama sampai kita masuk dalam merenungkan. Nah, kalau kita sudah merenungkan, itu kan mengubah habit kita, kebiasaan kita. Makanya Mazmur itu berkata, Mazmur pertama itu Daud itu ngajari, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini kan siang malam, merenungkan. Iya. Merenungkan itu seperti sapi. Sapi itu kalau makan rumput dimakannya semua, tapi begitu nanti sampai dia di kandangnya, nah dia mulai kunyah kembali, diolahnya lagi. Nah, itulah yang kata merenungkan. Nah, harusnya kita datang ke Tuhan itu begitu, kita olah kembali. Iya ya, tadi saya dengar firman Tuhan itu, maksudnya apa sih ya? Nah, olah lagi, kita baca lagi gitu loh. Nah, sehingga benar-benar kita, ini yang diharapkan daripada firman Tuhan ini. Kalau kamu sungguh-sungguh mendengar gitu loh. Nah, kata itu tadi, memperhatikan dengan seksama, kamu renungkan, dan itu menjadi habitmu, menjadi kebiasaanmu dalam keseharianmu, maka kamu akan kuberkati. Berarti itu sebuah pilihan ya Pak? Pilihan. Sebuah pilihan Iya. dalam hidup kita.
Nah Pak, apakah ketaatan ini kan merupakan ketaatan ya Pak? Iya Karena betul. memilih, Hmm. memilih untuk taat atau tidak. Apakah ketaatan itu berarti kita harus sempurna atau bagaimana Pak? Oh jangan tunggu sempurna dulu. Kelamaan ya, Pak, ya. Kelamaan. Takutnya nanti Tuhan Yesus sudah datang kita akan sempurna-sempurna. Tapi manusia itu bisa sempurna atau Iya. Kan kata Alkitab itu disempurnakan. disempurnakan Iya, benar? sempurnanya nanti di mana kita? Iya. Waktu kita sudah di sana bersama Tuhan, ya kan? Oh, Tapi kita ini kan disempurnakan. Kita ini menuju kesempurnaan. oke. Itu artinya kita belum sempurna. Sempurna. Jadi kalau ada orang, ya itu orang ke gereja rajin banget, tapi coba lihat Mm-mm. kayak gitu juga kelakuannya ya. Memang kita Ya, belum sempurna itu. ini. Tapi kita juga nggak boleh mengakomodir kata nggak sempurna ini. Oh saya nggak sempurna, memang masih jatuh dalam Ya, dosa. Jatuh ya, dalam itu, dosa kan Pak. pilihan. Benar. Duh, itu bukan berarti kalau kita nggak sempurna, kita jatuh berkali-kali saya nggak sempurna ya. Itu kan pilihan kita ya kan. Benar. Ya itu. Jadi tidak tunggu dulu jadi sempurna baru kita taat. Kalau takutnya sudah terlambat nggak ada lagi waktunya kita susah nanti ya. Iya. Nah ini menarik Pak, karena kan dalam daftar berkat ya Pak, Ya. dalam daftar berkat dalam ayat 1 sampai 14 itu kan menggambarkan tentang kehendak Tuhan bagi umatnya, ya Ya. kan Pak? Nah. Nah, apakah kita sudah hidup dalam posisi yang benar untuk menerima berkat tersebut? Jadi kalau kita lihat ya, ini makanya kalau di dalam Alkitab ini kan menggambarkan dua hal tentang berkat itu ya. Iya, benar. Nah, satu tentang kuasa untuk hidup atau sesuatu yang menghidupkan. Oke. Nah, tapi yang dua kata kelimpahan. Jadi rupanya Tuhan itu waktu dia bicara tentang itu melalui Musa, maka kamu akan diberkati, kan kriterianya ada itu ya, berkat ini, Iya, berkat ini, benar, begitu benar. ya. Sebenarnya Tuhan itu sedang mengajarkan pada kita dua hal ini. Tuhan tidak bicara hanya masalah jasmani. Ya, tetapi Nah, kalau umpamanya berkat menjadi ukuran orang itu dekat dengan Tuhan, ada banyak orang lebih diberkati daripada orang Kristen, kan begitu? ya, Jadi bukan itu maksud Tuhan. Makanya dikatakan kata berkat itu diambil dari kata barakah, itu artinya itu kuasa untuk menghidupkan. Oh, oke. Berarti kalau Tuhan itu memberikan berkat itu kepada kita, maksudnya, nah kita punya kuasa untuk menghidupkan. Menghidupkan apa sih? Saya rasa dia bicara dulu rohaninya, bukan jasmaninya Oke. dulu. Jadi hubungan kita dengan Tuhan menentukan berkat kita. Oke. Jadi berkat Tuhan itu kan ya bukan hanya jasmaninya, jadi sisi rohaninya. Ya, benar. Jadi dia katakan begini, karena berkat itu kan the PowerPoint of life ya kan, Ya, kuasa untuk benar. hidup, kuasa untuk menghidupkan. Oke. Jadi ada kekuatan waktu Tuhan itu limpahkan berkat bagi kita. Yang pertama saya percaya berkat itu masalah rohani, damai sejahtera. Artinya kalau kita sukses dalam mengelola hati kita, Mm-mm. mengelola pikiran kita, Hmm. maka Tuhan itu juga akan memberikan kepada kita kelimpahan secara jasmani. Oke. Kenapa? Sebab kalau nggak salah kita, orang-orang korupsi bukan dia langsung korupsi besar, Benar. tapi dimulai dari hal-hal yang kecil. Iya, iya. Nah kebiasaan itu membuat mereka itu nggak apa-apa gitu loh. Iya. Nah kenapa? Karena belum siap. Tapi kalau dari sisi rohaninya dulu diapain Tuhan, ya kehidupan kita itu diperbaiki dari sisi rohaninya. Begitu kita mungkin menerima sebuah jabatan kah, menerima sebuah atau berkat itu kita akan kelola dengan baik. Ya. Mm-mm. Jadi Tuhan itu maunya kita seperti itu. Jadi dia berikan dua hal ini tentang berkat. Satu untuk menghidupkan atau kuasai untuk hidup. Lalu yang kedua juga kelimpahan. Oke. Ya itu kata-kata barakah sebenarnya itu loh. Jadi kalau Tuhan itu begini, kalau Tuhan itu memberikan kepada kita umpamanya berkat seperti itu, maka kita pertama tadi kasih taunya kan kita harus taat ya kan. Ya. Nah, taat itu kan masalah rohaninya. Iya. Jadi kalau kerohanian kita itu dibenerin, maka nanti waktu kita dapat berkat atau kita nggak sekaya orang pun kita nggak bersungut-sungut Iya, gitu loh. iya. Makanya kamu harus taat katanya gitu loh. Iya, benar. Taatnya juga kan bukan sekali seminggu ya.
Kan setia katanya kan. Iya. Jadi bukan sekali seminggu, ada juga orang taatnya cuma seminggu sekali Iya, gitu loh. Tapi ini setia, kata setia itu nggak ada ukuran waktunya, Nggak ada batasnya. nggak ada batasnya. Jadi kalau umpamanya orang menikah 20 tahun lalu dicerai, saya sudah setia Pak, nggak 20 tahun, itu bukan setia namanya. Oh iya. Makanya dalam perjanjian itu setia sampai mati ya kan. Iya, benar. Nah, ukuran kesetiaan Tuhan itu ukuran bukan ukuran waktu kita, Iya. tapi ukurannya waktu Benar. Tuhan. Nah, sehingga kalau kita bisa mengerti hal-hal begitu, kalau berkat itu diberikan Tuhan, diberikannya dulu pondasinya yang benar. Oke. Kalau pondasinya benar, waktu datang berkatnya, kalaupun nggak semelimpah orang lain, dia biasa, dia nggak iri. Iya. Nah, banyak orang jadinya dilihatnya temannya apa begitu, ih, kok pakai iPhone yang mahal banget ya, gitu ya kan? Nah, karena nggak siap hatinya tadi, ya udah, dia ngambil jalan pintas, pinjol dia. Oh. Iya. Nah, tapi kalau sudah dibenerin dari sisi rohaninya, enggak lah. Kalau saya lakukan pinjol, oh salah, saya nanti nggak bisa bayar. Mending begini saja nggak masalah. Mm-mm. Nah, karena pondasinya sudah benar. Kalau enggak, kalau orang dikucurkan langsung berkat itu, bruk, tanpa dia siap Pondasinya benar. menerima itu, akan habis. Iya, Loh, benar. saya kenal satu orang, Mm-mm. ayahnya itu meninggal, ibunya masih ada. Tetapi dia bisa, mungkin kalau saya taksir itu mungkin lebih 20 M ditinggalin ayahnya. Oke. Tapi dalam 3 tahun habis semua. Karena nggak siap. Benar. Dia nggak tahu harus ngapain gitu loh. Iya. Nah, makanya firman Tuhan itu dimulai dengan kata ini, kalau kamu mentaati firmanku, perintahku, Mm-mm. tapi mentaatinya dengan setia dikatakan, Ya. maka aku memberkati kamu. Oke. Jadi rohaninya dulu dibenahi oleh Tuhan, sebab kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat orang hari Minggu dia tetap begitu ya, kita bukan menjudge seseorang ya, tapi Ya. tapi artinya itu di situ kelihatan, kerohaniannya kelihatan di situ. Iya. Mana yang paling mahal bagi dia? Kalau bagi dia itu paling mahal Tuhan, walaupun kontraknya besar, dia ngomong sama mereka, kontrak itu tidak kemana-mana, Benar. ngomong aja. Nah, tapi kalau dia pikir, ini Kesempatan. kehilangan ini nanti kan. Iya. Nah, itu makanya dia melanggar ini. Itu kan bentuk ketidaktaatan. Tapi kan selalu orang berkata, kan masih ada minggu depan. Iya. Iya. Kita nggak tahu ya Pak, nanti seperti apa. Ini jadi pembelaan. Ya. Iya. Ya, jadi ketaatan itu bukan menurut aturan kita, menurut Benar. aturannya Tuhan. Tuhan. Jadi jangan dibuat menjadi sebuah pembenaran diri ya. Iya. Minggu depan masih ada ya, belum tentu. Karena 1 jam ke depan kan kita kan nggak tahu hidup ini 1 jam ke depan. Benar. Nah, tapi sekali lagi benar kata firman Tuhan ini bahwa ketaatan itu kan butuh pengorbanan. Iya. Jadi orang semakin bertumbuh dalam firman Tuhan, maka kan ketaatannya juga ikut bertumbuh di situ. Ya. Sehingga dia mau melakukannya. Kalau nggak susah. Taat itu susah loh. Benar. Sangat susah. Coba kalau kita dulu kecil ayo, berapa kali kita nggak taat? Banyak. Iya. Susah memang, taat itu susah. Kena sebuah pilihan. Pilihan, tapi bukan berarti nggak bisa kan? Iya. Iya. Buktinya begitu kita dewasa baru kita sadar, oh iya ya gitu. Nah, sekarang kita pilih untuk taat gitu. Jadi seperti itu dia. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stone.